Halo guys, perkenalkan nama saya. Dalam filosofi kepemimpinan khas Kejogjaan mengajarkan 3 prinsip utama yang menjadi fondasi karakter seorang pemimpin, yaitu hamangku, hamengku, dan hamengkoni. Ketiga nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai teori moral, tetapi merupakan pedoman hidup luhur yang diwariskan melalui budaya, sastra, dan praktik kepemimpinan Keraton Yogyakarta. Nilai-nilai ini menekankan pada keseimbangan antara kekuatan batin, kepekaan sosial, kemampuan mengayomi, serta keterampilan mengelola kehidupan bersama. Nilai-nilai ini ditemukan dalam Babad Ngayogyakarta, Babad Makutaraja, serta Babad Suryaraja. Ketiganya menuntut pemimpin agar memberi teladan, memberi semangat, serta melindungi rakyatnya. Hamangku berasal dari kata mangku yang berarti memegang, mengayomi, dan melindungi. Prinsip ini menekankan bahwa pemimpin adalah sebagai pelindung bagi seluruh anggota masyarakat, menjaga keamanan, ketentraman, dan martabat manusia. Pemimpin juga dituntut untuk memiliki tanggung jawab seperti kejujuran, keteladanan, dan ketenangan batin untuk meredam konflik dan memberi rasa aman. Secara filosofis, hamangku berarti pemimpin harus berwelas asih, menjadi sandaran, tidak mendominasi, dan berani berjuang demi kebaikan bersama. Dalam tradisi sastra, nilai ini sejalan dengan konsep Ing Madya Mangunkarsa, pemimpin yang berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberi semangat dan kemajuan. Hamengku berasal dari kata mengku atau wengku yang berarti memikul dan merangkul dengan sabar. Pemimpin dituntut untuk memikul beban rakyat, bukan membebani. Ia harus menjadi pengelola kehidupan sosial yang tertib, terarah, dan bijaksana dengan mengedepankan prinsip keadilan, empati, dan keberimbangan. Hamengkoni berarti menghidupi, memberi ruang bertumbuh, dan mendorong kesejahteraan rakyat. Dalam praktiknya, pemimpin harus menjadi fasilitator dan penggerak, membuka peluang bagi masyarakat untuk berkembang melalui pendidikan, ekonomi, budaya, dan kreativitas. Hamengkoni juga menekankan pemanfaatan kekuasaan sebagai amanah. Kekuasaan dapat membawa kebaikan atau keburukan, sehingga seorang pemimpin harus mempertanggungjawabkan segala penggunaannya kepada sesama dan kepada Tuhan. Pemimpin sejati menggunakan segala kewenangannya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan rakyat sebanyak-banyaknya. Nilai ini meneladani Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang memaknai tahta sebagai amanah untuk rakyat. Hamangku, hamengku, dan hamengkoni tidak dapat bekerja sendiri. Tanpa hamangku, pemimpin kehilangan sisi kemanusiaan. Tanpa hamengku, ia tidak mampu mengelola dan menata kehidupan. Tanpa hamengkoni, kepemimpinannya hanya bertahan tanpa kemajuan. Nilai ini juga terwakili oleh ajaran Ing Karsa Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Pemimpin harus memberi teladan, memberi dorongan, dan memberi dukungan dari belakang. Pendidikan khas Kejogjaan bertujuan menyiapkan pemimpin masa depan yang berbudi pekerti luhur melalui internalisasi nilai-nilai ini sejak usia dini. Keutamaan moral tidak hanya berasal dari bawaan lahir, tetapi dikembangkan melalui proses pembelajaran yang terus-menerus. Jika tidak dibentuk melalui pendidikan, maka anak bisa mencari rujukan dari sumber yang kurang benar. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus dibentuk secara berjenjang dan berkelanjutan agar nilai-nilai tersebut dapat tertanam kuat dalam diri generasi muda. Nilai-nilai yang ikut mendukung karakter kepemimpinan antara lain gotong royong, solidaritas, tenggang rasa, musyawarah, toleransi, keadilan, ketegasan, dan momot. Karakter ini akan melahirkan jalma kang utama, yaitu manusia utama yang berwatak luhur.
Hamangku, Hamengku, dan Hamengkoni adalah 3 prinsip keutamaan moral yang menjadi pilar pembentukan pemimpin ideal. Dengan menghayati dan menerapkan prinsip ini, generasi muda dapat tumbuh sebagai pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana, penuh kasih sayang, dan berjiwa kepemimpinan yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.